Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Nugroho dengan NPM 231302434. Di sini saya akan menjabarkan dan mempresentasikan mengenai bagaimana penggunaan virtual lab, yaitu menggunakan website Learn Genetics. Nah, langkah yang pertama, kalian pergi ke browser kalian. Bisa menggunakan Microsoft Edge, Firefox, atau Chrome yang tersedia di device kalian. Ketika sudah membuka aplikasi browser kalian, kita klik telusuri, lalu kita cari website yaitu Learn Genetics. Nah, di sini bagian Learn Genetics-nya yaitu yang bagian ini. Kita klik. Nah, di bagian sini, di dalam websitenya itu ada beberapa materi secara langsung. Nah, disclaimer dulu bahwa Learn Genetics ini merupakan website yang disediakan kepada masyarakat umum atau bagi yang membutuhkannya mengenai materi biologi. Nah, pada website ini itu tidak memerlukan login atau mendaftarkan diri. Jadi, website ini dipergunakan secara bebas atau gratis. Nah, pada website Learn Genetics ini berupa isinya itu adalah materi-materi biologi seperti genetik, lalu ada evolusi, lalu ada kesehatan manusia, lalu ada tentang biologi sel, lalu ada sel saraf, ada tumbuhan, dan di sini adalah peralatan mengenai peralatan atau tools yang disediakan oleh Learn Genetics tentang sains seperti virtual labs dan mathematics. Lalu di sini juga ada ekologi. Nah, pada website Learn Genetics ini, misalnya kita akan memilih salah satu materi, misalnya pada genetics, basic genetics, di situ kita akan ditampilkan berupa kajian materi dan tidak monoton. Di situ kita dapat berlatih tentang mengenai genetik sendiri dengan mengikuti demonstrasi yang disediakan. Nah, pada penggunaan virtual lab kali ini, kita langsung saja ke tools-nya. Nah, ketika kalian sudah masuk ke websitenya, kalian bisa cari di sini, yaitu virtual lab. Kita enter. Lalu di paling atas ini, kita klik virtual labs-nya. Setelah itu, kalian klik beberapa materi. Nah, di Learn Genetics pada virtual lab ini, itu banyak materi yang disediakan. Ada 5 materi yang dapat kalian gunakan di virtual lab Learn Genetics ini. Di sini ada DNA extraction, gel electrophoresis, ada flow cytometry, dan PCR dan DNA microarray. Nah, itu kalian bisa gunakan secara gratis tanpa login. Nah, kita pilih salah satu yaitu DNA extraction ya. Kita klik DNA extraction-nya terlebih dahulu. Nah, di sini itu terdapat spoiler atau deskripsi mengenai DNA extraction sendiri itu apa. Mengenai DNA extraction dari manusia itu dapat dari mana seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa DNA ekstraksi dari manusia itu berasal dari sel pada manusia. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada namanya virtual labs atau tampilan yang disediakan oleh Learn Genetics. Nah, bagaimana sih cara mengoperasionalkannya? Nah, yang pertama, kalian klik Start Lab untuk memulai demonstrasi laboratorium virtualnya. Kita klik. Nah, di sini kita disediakan DNA. Lalu ada berupa deskripsi atau tampilan yang menjelaskan bagaimana sih alur kegiatan yang akan ditampilkan berupa langkah-langkah. Nah, di sini kita diikutkan untuk mengklik next.
untuk melanjutkan demonstrasinya. Kita klik next. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa DNA tracing itu fungsinya buat apa. Yang pertama tadi adalah untuk tes genetik, lalu ada identitas jenazah, dan yang terakhir yaitu bukti dalam analisis forensik. Jadi ketika terjadi pembunuhan dan korbannya tidak diketahui penyebabnya apa, jadi dapat diketahui berupa DNA tersebut pada manusia atau korban tersebut. Kita next. Lanjut di sini bahwa ada tahapan DNA extraction itu paling awal dalam biologi sel atau maksudnya mikrobiologi. Nah, di sini kita membutuhkan sel. Kenapa? Karena di dalam sel itu terdapat nukleus, dan di dalam nukleus itu terdapat DNA yang kita cari. Selanjutnya kita next. Nah, di sini tuh diperagakan bahwa terdapat sel, terus di dalamnya itu terdapat nukleus. Nah, di dalam nukleus itu terdapat kromosom, lalu terdapat untayan-untayan di dalam kromosom diikat oleh protein histon. Nah, di sini terdapat DNA. Nah, di sini cukup jelas ya bahwa di sini terdapat rantai-rantai polipeptida yang berisi basa nitrogen yang seperti pagar ini yang berisi kode genetik basa nitrogen. Lalu, bagaimana caranya kita untuk mengekstraksi DNA? Langkah awalnya, kita bisa next. Nah, di sini dijelaskan bahwa beberapa sel dari mulut itu tuh bakalan ngelupas seperti itu setiap harinya. Jadi kita menggunakan sel dalam mulut ini ya sebagai sampel DNA extraction. Nah, next. Nah, di sini ada beberapa langkah nih. Yang pertama, bagaimana sih cara untuk mengekstraksi DNA? Yang pertama, kita mengumpulkan sel. Lalu yang kedua itu membuka selnya untuk melepaskan DNA, lalu memisahkan DNA dari protein dan bagian sel-sel lainnya, lalu mengisolasi DNA yang sudah terkonsentrasi atau sudah terkumpul, seperti itu. Jadi ada 4 tahap ya teman-teman. Oke, lalu bagaimana dengan bahan-bahan dan alatnya? Di sini cukup jelas ya pada virtual lab-nya. Kita klik next saja. Itu ada warm water bed, microcentrifuge, ada buccal swab, ada micropipette juga, dan lain-lain. Oke, di sini dijelaskan bahwa drag the swab over to the inside of the test subject mouth to collect a sample. Jadi kita disuruh untuk mengedrag sejenis swab di sini atau sejenis cotton bed ke dalam mulutnya untuk mengambil sampel sel dari dalam mulutnya. Nah, di sini kita dragnya memakai kursor ya teman-teman. Dengan klik 2 kali, terus kita tahan, lalu kita geser masuk ke dalam mulutnya. Lalu kita lepaskan. Nah, kita sudah mengambilnya ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan lagi secara visual bahwa di dalamnya itu terdapat sel. Kita klik next. Nah, di sini diperagakan bahwa langkah selanjutnya dengan micropipette dan lysis solution atau cairan lysis. Nah, kita disuruh lagi nih untuk memberikan larutan lysis ini ke dalam tabung sini. Nah, kita klik lagi untuk mengedrag micropipette ini sama dengan klik 2 kali, terus kita drag lagi, kita arahkan ke tabungnya, terus kita lepaskan. Nah, seperti itu. Kita geser lagi, suruh memasukkan ke dalam water bed form. Nah, di sini di visualisasinya
dalam selnya itu selnya terkelupas, lalu selaput sitoplasmanya juga terkelupas. Nah, ini di dalam kromosom terdapat untaian polipeptida, lalu histonnya ini bakalan pecah seperti itu, bakalan lisis. Kita next. Lanjut ke tahap 3, yaitu memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Oke, dari water bed ini kita keluarkan. Nah, kita beri yang namanya larutan konsentrasi garam, sama kita drag dengan klik 2 kali pada mikropipetnya, lalu kita arahkan ke tabungnya, lalu kita lepaskan. Nah, di sini dia sudah mulai terkonsentrasi. Dia dipisahkan antara protein dan bagian sel lainnya, dan DNA-nya sudah mulai terpisah. Di sini DNA, lalu di sini ada protein dan bagian sel lainnya. Dan di sini cukup jelas ya teman-teman tampilan gambarnya. Lanjut ke next fase atau tahapannya, itu dengan memasukkan tabungnya ke microcentrifuge. Oke. Kita tutup dengan mengekliknya, terus biarkan microcentrifuge bekerja, lalu selesai. Kita dapat melihatnya di sini ada perbedaan nih antara DNA dan liquid dan protein beserta bagian sel lainnya yang sudah terpisahkan. Oke, kita next. Nah, di sini menggunakan mikropipet kita memisahkan bagian DNA dan protein yang lainnya dengan mengedrak mikropipet, lalu kita tahan, lalu kita tarik dan kita arahkan ke tabung yang berisi DNA tadi. Kita lepaskan. Oke, kita udah memasuki langkah 4 ya ini teman-teman. Nah, di sini terdapat larutan isopropil alkohol. Sama, kita disuruh untuk mengedrak dan kita mengarahkan ke tabungnya ya. Oke, nah visualisasi yang tadi mengocok atau membolak-balikan tabungnya itu memberikan efek terpisahnya DNA dari larutan tersebut. Lalu kita next untuk melihat kelanjutannya. Kita drag tabungnya, lalu kita arahkan ke sentrifugnya. Kita klik untuk menutupnya. Kita tunggu sebentar. Dan ya. Nah, selesai nih teman-teman. Nah, di sini kita sudah memasukkan ke sentrifugnya. Lalu pada mikropipet kita kan tadi ambil cairannya. Nah, itu adalah isopropil alkohol. Lalu yang di bawahnya ini adalah DNA. Nah, kenapa dapat terpisahkan? Karena DNA itu tidak larut dalam isopropil alkohol, maka akan terispitasi dari larutan atau mengumpul seperti itu teman-teman. Nah, DNA itu akan berada di bawah, sedangkan yang atas itu adalah isopropil alkoholnya dan dibuang larutannya, sedangkan DNA ini akan kita proses lagi. Nah, bagaimana? DNA itu nanti akan dibiarkan kering dahulu sekitar 10-15 menit, lalu bisa dilarutkan kembali dengan air atau larutan tertentu sesuai dengan penggunaan DNA tersebut selanjutnya apakah dikemanakan. Nah, dapat juga itu disimpan di freezer untuk disimpan bertahun-tahun atau langsung dikerjakan dengan eksperimen berikutnya seperti
VCR, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan virtual lab materi DNA extraction di website Learn Genetics. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.